Kalian pernah nggak sih ngerasa stres, bingung, sampai hopeless ngelihat berita Indonesia belakangan ini? Kalau kalian merasa hopeless, kalian nggak sendiri. Jujur, aku udah berkali-kali banget hopeless sama negara ini, dan juga berkali-kali lagi aku bangkit gara-gara percaya sama satu filosofi ini. 8 tahun yang lalu, waktu aku selesai kuliah S2, aku pulang dari Belanda ke Indonesia, itu rasanya hopeless banget waktu ngelihat permasalahan lingkungan dan sampah di Indonesia. Karena menurutku permasalahan sampah di Indonesia itu nggak bisa diselesaikan di level rumah tangga, tapi butuh kebijakan dari pemerintah untuk mendorong produsen supaya lebih bertanggung jawab dengan sampah kemasannya, dan pastinya sistem pengolahan sampah yang lebih baik. Masalahnya, waktu itu aku nggak punya kapasitas kan buat ngerubah kebijakan pemerintah. Lalu aku baca satu buku, judulnya Filosofi Teras, karya Henry Manapiring, yang menurut aku bagus banget. Dari buku ini tuh aku belajar, kalau ya ngapain gitu, stres sama hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kenapa nggak coba kita fokus sama hal-hal yang ada di dalam kendali kontrol kita dan sesuai dengan kapasitas kita. Karena filosofi ini lahirlah Sustaination, di mana aku mencoba untuk memberikan edukasi gaya hidup baik, yang sehat, yang ramah lingkungan, yang jelas-jelas ada di dalam kendaliku dan sesuai dengan kapasitasku waktu itu. Merasa hopeless itu wajar dalam keadaan seperti ini, tapi yang jelas kalian harus tahu, masih banyak masyarakat Indonesia yang butuh bantuan dari kita-kita ini yang punya privilege lebih. Jadi kalau kalian merasa hopeless dan sedih, kalian gak sendirian. Dan kalau kalian lihat video ini sampai akhir, please pilih satu hal aja yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kapasitas dan ada di dalam kendali kalian hari ini. Coba share di bawah ya. Nah itu ya guys ya, pernyataan dari sosok Dwi Sastianingtyas yang masih membahas terkait Indonesia teman-teman. Walaupun apa yang disampaikan di sini mungkin bisa kita anggap baik ya, tapi pandangan dari sebagian besar para warganet kepada sosok Dwi Sastianingtyas ini memang sudah terlanjur negatif teman-teman. Jadi apapun yang diungkapkan oleh Dwi Sastianingtyas ini dianggap remeh semata oleh para warganet teman-teman. Seperti komentar dari sosok Putri Kartika Rahayu yang mengatakan, ngapain mikirin Indonesia, kan udah di blacklist juga katanya. Nah itu ya. Dan ini ada lagi, at least biaya hidup gue nggak pakai uang pajak rakyat. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang apa yang disampaikan sebelumnya terkait ungkapan cukup aku saja yang WNI dan anakku jangan, memang sangat melukai banyak hati orang Indonesia, teman-teman. Banyak perasaan yang terlukai di mana beliau setelah diketahui ternyata bisa sekolah ke luar negeri menggunakan uang pajak, tak termasuk suaminya yang sekolah ke luar negeri menggunakan uang pajak, bahkan dikabarkan kalau suaminya lari dari tanggung jawabnya, teman-teman. Di mana seharusnya setelah beliau selesai bersekolah di luar negeri, bisa kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri kepada Indonesia, namun malah seolah kabur atau lari dari tanggung jawabnya tersebut setelah menikmati jeripayah uang pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia, teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian ya? Makasih ya Mbak Dwi. Secara pribadi saya juga makasih banget sama Mbak Dwi sudah membukakan mata saya yang tadinya mikir mau ikut LPDP itu harus ini itu. Ternyata pemikiran saya salah. Long story short ya, anak saya dua warga negara. Lalu dia itu pinter banget. Terus ada yang bilang nanti kalau mau berkarir di Indonesia atau mau tetap di Indonesia, S2-nya kayaknya bisa deh kalau kamu sudah pilih di NKRI ya, maksudnya paspor Indonesia, negara Indonesia gitu. Coba ikut LPDP, terus nanti S2-nya bisa di luar, terus balik lagi ke sini bisa mengabdi di Indonesia gitu ya. Tapi aku sama bapaknya ngomong, loh LPDP bukannya untuk orang kurang mampu tapi pinter, terus dan harus WNI asli tanpa keturunan asing gitulah. Nah akhirnya, anak saya ini kan dapat beasiswa di UGM ya, dan dia sekarang lagi di UGM. Nah tahun depan mau ke Jerman. Nah masalahnya gini, ini si Dwi ini kan terlihat kalau dia bukan orang tidak mampu. Suaminya, keluarganya sampai punya ajudan gitu. Di sini memang salah pemerintah gitu. Orang-orang macam
Dwi sama suaminya atau sama beberapa orang yang kabur dari LPDP itu mungkin memang benar-benar orang, sebagian orang kurang mampu, sebagian juga pecundang gitu ya. Kalau saya bilang pecundangnya itu sudah harus dipastikan kalau mereka tuh katanya kurang mampu harusnya gitu, tapi punya potensi gitulah ya. Saya sebagai warga negara Indonesia memang, anak saya 2 warga negaraan ya semuanya. Saya sirik dong. Saya cinta Indonesia. Bahkan saya bilang sama anak-anak saya, nanti kalau sudah gede sama mami aja warga negaranya di Indonesia. Kurang apa sih? Bedanya apa? Paspor holder dari negara-negara yang katanya nggak usah kemana-mana pakai visa, itu doang. Kasarnya gini, elah bayar visa aja masa gue nggak bisa. Paling mahal 3.900.000 satu orang visa kunjungan. Kalau jadi warga negara Indonesia, terus anaknya pinter kayak anak saya gitu ya, mungkin kesempatan kerja banyak. Mungkin di international country atau di international company, atau mungkin kalau diterima di perusahaan-perusahaan lokal, atau mungkin di pemerintahan gitu. Saya sih nggak masalah ya. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, siapapun kamu itu setengahnya orang Indonesia, setengahnya orang Jawa gitu loh. Jadi menurut saya kalau kayak si Dwi ini ya yang beryuforia banget gitu kan, pengen anaknya jadi warga negara asing. Orang-orang yang seperti saya ini anaknya kalau mau jadi warga negara asing tuh gampang banget gitu. Karena sudah memang bapaknya di sana udah punya hak gitu loh. Atau diem-diem masih pegang paspor sana atau gimana ceritanya, itu masih bisa. Cuma kan kita bukan pecundang gitu loh. Kita ngikutin aturan. Jadi LPDP ini kalau memang peruntukannya bukan hanya orang kurang mampu, saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki anak setengah-setengah, boleh dong dapat hak juga. Kalau memang anak saya nanti melepas ke warga negaraan lain, terus jadi orang Indonesia gitu ya, full paspor Indonesia holder, WNI gitu. Anak saya aja ngomongnya udah slang banget lu gue gitu sama temennya. Jadi ya gimana nih? Kalau menurut saya sih kalau mau adil-adil sekalian gitu loh. Mau siapapun itu yang penting otaknya nyampe gitu. Anak saya kayaknya ya nggak tahu ya, namanya orang tua saya klise ya. Menurut saya anak saya mampu-mampu aja kalau ngikut ujian LPDP gitu untuk kuliah di luar negeri, karena dia sudah dapat scholarship atau beasiswa di UGM gitu. Ya aku tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe. Gue jadi ikutan kayak dokter Lita Gading sambil tiduran. Tapi gue sini mau menanggapi ya seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu ya dari Indonesia, akhirnya anaknya mengganti kewarganegaraan ya. Terus netizen beramai-ramai mengolok-olok ya gini lah, menyerang lah ya. Sebenarnya masuk akal. Soalnya gini loh, kita jangan hanya melihat dari sisi sentimennya ya. Sebenarnya ini udah jadi rahasia umum ya. Banyak mahasiswa yang kesana kuliah terus mengganti kewarganegaraan, itu tuh udah jadi rahasia umum sebenarnya. Ini bukan kasus yang pertama, bukan. Cuman aja si mbak ini polos gitu. Jadi dia seperti membuka rahasia umum. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue pernah lama tinggal di luar ya. Tapi gini loh, kalau misalnya pas gue banyak ngobrol, banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar terus males balik. Ya karena mungkin kultur Indonesia tuh ya begitu. Kalau lulusan luar negeri tuh dimusuhin, dijutekin, dibilang jadi yang tadinya mau mengabdi ke negara jadi males gitu loh. Kadang dipojokin, kadang dianggap diremehin, dimusuhin. Ya itu kultur di Indonesia tuh gitu. Dan itu rata-rata
mahasiswa yang mendapat beasiswa bercerita gitu loh. Mereka tuh bukannya nggak mau ngabdi, say. Bukannya nggak mau. Males dengan kultur di Indonesia. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya pulang nih. Mereka udah pulang nih. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka harus tunduk dengan birokrasi dan hierarki dan feodalisme di Indonesia. Gitu. Itu masalahnya. Jadi makanya banyak orang Indonesia, ya kalau kayak gini ngapain, gue udah capek-capek kuliah ya, menjaga nama baik. Ingat loh, mahasiswa yang dapat beasiswa tuh di sana mereka harus menjaga nama baik loh, bukan cuma pinter doang. Ya mereka berjuang di sana, tapi kebanyakan begitu pulang kadang yang nggak dihargai gitu. Jadi mungkin si Mbak Du ini mikir, daripada anak gue nanti capek-capek nggak dihargai, udah berjuang untuk negara gitu kan, nanti ujung-ujungnya ya harus tunduk dengan hierarki, harus tunduk dengan feodalisme, harus tunduk dengan ya segala tetek bengek, drama-drama drama-drama orang Indonesia lah. Kalau lulusan luar negeri tuh suka dijulitin, dimusuhin gitu loh. Mungkin loh ya, tapi ini sih dari yang pernah gue ngobrol sama mahasiswa, ya kadang mereka tuh ngeluhnya tuh di situ. Sebelah katanya di Indonesia ujung-ujungnya kita dikorbanin, dianggap kayak sok-sok luar negeri lu gitu. Kayak gitu mental di Indonesia. Jadi si Mbak ini mungkin kenapa dia mengganti kewarganegaraan anaknya dan dia bangga ya mungkin karena orang luar tuh lebih menghargai warga lokalnya gitu loh. Bener-bener kinerja kita tuh bener-bener dihargai gitu, profesional. Beda di sini, siapa yang nurut siapa, nah itu baru yang diakui. Siapa yang mau diatur, yang mau tunduk dengan hierarki, nah itu baru deh tuh dihargai. Kalau nggak bisa, ya udah, lu outsider. Jadi buat netizen juga ya, coba kita melihat dari dua sisi lah, jangan hanya menyalahkan si Mbak Dwi ini. Ya walaupun apa yang dilakukan juga salah ya. Masalahnya dia udah pakai pajak negara, cuman ya lebih bijak juga sih bersosial media. Soalnya yang namanya mengganti kewarganegaraan itu sebenarnya sebaiknya nih ya, nggak usah diumbar-umbar. Buat kalian nih, buat WNI yang sudah tidak WNI, jangan diumbar-umbar. Jangan, nggak perlu karena ini privasi banget. Kecuali kalau kalian artis kayak Mbak Anggun. Kalau Mbak Anggun kan ya udah, dia kan artis. Nah kalau bukan artis nggak usah, biarkan ini menjadi ranah wilayah privasi aja gitu, oke? Di tengah huru-haranya DS dan LPDP, ternyata ada satu video viral yang mampu mencuri perhatian gue, yaitu teman difabel yang menjadi program dari Matahari, yang dimana program ini memberikan kesempatan untuk teman-teman difabel kita dapat bekerja di Matahari. Jujur, videonya memang sederhana banget, yang dimana teman kita ini datang menghampiri salah satu restoran ataupun warung makan favoritnya dia lah untuk menginformasikan kalau dia itu udah keterima kerja. Video yang sederhana itu ternyata mampu mencuri dan mendapatkan simpatik dari khalayak banyak. Gue aja waktu pas lihat video ini malah ikutan seneng karena teman-teman kita ini kayak mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Jujur, daripada kita ngadepin kelakuannya si DS yang tipe ngeyel kayak begitu, mendingan kita fokusin kapan dia mau ganti daripada kita nyautin dia terus dianya juga ikutan tantrum seolah-olah dia itu jadi kayak star syndrome. Mendingan kita fokusnya ke berita-berita yang positif aja. Niatnya ngebanggain kewarganegaraan Inggris yang diperoleh anaknya. Malah dirujak netizen se-Indonesia gara-gara salah diksi. Ini kasusnya Tias LPDP. Kita simak dulu ya video yang jadi persoalan. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Wah, dapat
surat dari pemerintah Inggris ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Selamat. Sampai di titik ini belum ada persoalan sebenarnya ya. Karena itu haknya orang ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the Lucu world anaknya. seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Parah Kita ini. usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Paket bukan sembarang paket. Nah inilah kalau kita bicara di media sosial ya. Pilihan kata itu di satu sisi bisa menjadi penguat, tapi di sisi yang lainnya bisa menjadi persoalan. Saya lihat ini memang ada pilihan kata yang memang akhirnya menjadi persoalan dan membuat video ibu atau adik ini ya, adik lah mungkin ya, adik Tias ini kemudian menjadi polemik di masyarakat karena ada kata-kata yang bisa dianggap merendahkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, namun saya ingin membahas dari sisi kewarganegaraan anaknya. Karena ada juga yang bertanya-tanya kenapa Tias dan suaminya yang keduanya adalah warga negara Indonesia bisa memiliki anak yang memiliki kewarganegaraan asing, dalam konteks ini adalah berkewarganegaraan Inggris. Karena Inggris sendiri adalah negara yang menganut konsep ius soli. Dia memberikan birthright citizenship atau kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran, yaitu kalau kita lahir di Inggris maka negara akan memberikan kita hak untuk berkewarganegaraan Inggris. Dari video singkat ini kita bisa simpulkan anaknya ada dua, anaknya yang sulung kemungkinan tidak lahir di Inggris. Jadi anaknya yang bungsu ini yang tampaknya lahir di Inggris kemudian memperoleh kewarganegaraan Inggris yang disambut dengan sukacita oleh Tias. Tentu memperoleh kewarganegaraan lain adalah hak setiap orang, itu bagian dari hak asasi manusia. Sehingga tidak ada persoalan ketika misalnya Ibu Tias ini dan kemudian suami dan anak-anaknya pada suatu waktu nanti seluruhnya menjadi warga negara Inggris pun tidak menjadi persoalan. Tapi alangkah lebih bijaknya apabila ketika bermedia sosial tidak merendahkan kewarganegaraan lamanya. Apalagi beliau ini ternyata adalah penerima beasiswa LPDP, baik Tiasnya sendiri maupun suaminya. Itu untuk kali ini. Terima kasih. Satu kalimat ajaib yang merubah hidup aku selama 7 tahun terakhir. Cukup aku aja yang WNI, anak-anak. Oke, gue coba sedikit bahas yang lagi viral ya. Menurut opini pribadi gue terkait LPDP, kenapa banyak yang tidak mau balik ke Indonesia ya, salah satunya mungkin wadah yang ada di Indonesia ini belum memadai buat mereka, makanya mereka tidak balik. Terus yang kedua, kalau ada pun biasanya diisi oleh orang-orang yang bukan di bidangnya ya. Contoh gue ngambil case terkait MBG deh. MBG itu malah diisi oleh orang-orang yang bukan di bidang kompetensinya ya. Mungkin ada ya. Cuman kita masih melihat berita-berita yang ada sekarang, masih banyaknya case-case MBG ini yang murid-murid keracunan dan lain hal lah. Terus kita nggak usah jauh-jauh deh ngelihat case LPDP ya. Kita lihat aja sarjana-sarjana yang ada di daerah deh. Di daerah pasti mau cari pekerjaan itu di luar ya. Di luar karena di daerahnya pun belum memadai gitu loh. Bahkan di Jakarta sendiri pun masih banyak orang yang pengangguran. Jadi menurut gue sih ya harusnya pemerintah juga introspeksi diri ya terkait itu. Kenapa orang-orang yang ambil LPDP ini nggak mau balik nih ke Indonesia? Ya bisa saja pemerintah juga tidak menyediakan wadahnya gitu loh. Nah sekarang buat netizen di Indonesia yang lagi komen ya, mungkin kalau hal tersebut terjadi sama kalian dengan kondisi yang ada sekarang aja, mungkin kalian akan bertahan di luar juga. Saya yakin 1000% kalian akan
melakukan hal yang sama. Ya cuman ya sekarang karena case-nya itu dia penerima LPDP, ya jadi kemana-mana aja. Jadi dibahas, ya digoreng, ya bisa jadi gitulah. Jadi saya sih berpendapat gitu sih. Ya bagaimana buat teman-teman, bisa saja pendapat saya salah. Mungkin itu sih. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video tersebut terkait sosok Dwi Sastiani Tias, teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.